Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi nilai ekstrim, maksimum, ataupun minimum. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama anggota dari kelompok 1, yaitu ada Abdul Rashid, ada Alicia Yuliani Putri, ada Dandi Yusuf, dan juga Yahya Ayas. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai ekstrim. Apa itu nilai ekstrim? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang nilai ekstrim lokal. Nilai ekstrim lokal adalah nilai maksimum jika ada dari suatu fungsi f, himpunan S adalah nilai f terbesar yang dicapai pada keseluruhan himpunan. S kadang-kadang disebut sebagai nilai maksimum global atau nilai maksimum absolut dari f. Jadi yang ada di gambar ilustrasi di atas ini itu kan nilai ekstrim itu dibagi menjadi dua, yaitu ada maksimum dan juga ada minimum. Dan di sini ini yang ada di gambar ilustrasi tersebut itu ada maksimum global dan juga maksimum lokal. Tetapi maksimum dan minimum itu tuh dibagi menjadi lagi ada nilai ekstrim minimum lokal ataupun global, dan juga ada nilai ekstrim maksimum lokal dan juga maksimum global. Di sini saya akan menjelaskan itu definisinya. Misalkan f suatu fungsi dengan dominan S dan C suatu titik pada S. Yang pertama, FC nilai maksimum global F bila FC lebih besar atau sama dengan Fx untuk setiap X anggota dari S. Jadi yang ada di gambar ilustrasi di bawah tersebut yang sudah kita ketahui bahwa si maksimum global ini nih, nilai ininya tuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai minimum atau maksimum lainnya, makanya dia disebut dengan maksimum global. Yang kedua, FC nilai minimum global F bila FC kurang dari atau sama dengan Fx untuk setiap X anggota dari S. Yang kita ketahui itu nilai minimum global. Nilai minimum global ini kan dia nilainya itu tuh lebih kecil ya dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Soalnya itu masih ada yang jauh lebih tinggi. Yang sudah kita ketahui itu nilai minimum global ini nih dia tuh pokoknya tuh paling rendah, paling kecil. Maka dia disebutnya dengan nilai minimum global. Terus yang ketiga itu FC nilai maksimum lokal F bila terdapat selang bukaan A, B yang memuat C sehingga FC lebih besar atau sama dengan Fx untuk setiap selang A, B irisan S. Jadi yang kita ketahui nilai maksimum lokalnya ini nih dia itu nilainya tinggi. Dia tinggi tapi dia tidak lebih tinggi dari keseluruhannya. Terus yang keempat, FC nilai minimum lokal F bila terdapat selang A, B yang memuat C sehingga FC kurang dari atau sama dengan Fx untuk setiap selang bukaan A, B irisan S. Jadi yang kita ketahui itu juga nilai minimum lokalnya ini nih selangnya itu paling rendah, tapi dari selang lainnya itu ada yang jauh lebih rendah lagi, contohnya ini di minimum global, makanya dia disebut dengan minimum lokal. Terus ya selanjutnya itu ada uji turunan pertama. Misalkan F kontinu pada selang buka A, B yang memuat titik kritis C. Yang pertama, bila F aksen S berubah tanda dari negatif ke positif, maka C titik minimum. Terus yang kedua, bila F aksen X berubah tanda positif ke negatif, maka C titik maksimum. Yang ketiga, bila F aksen X tidak berubah tanda, maka C bukan titik ekstrim. Dan di sini kami sudah melampirkan contoh-contohnya. Di samping ini ada gambar-gambarnya. Terus yang kedua, uji turunan kedua. Jika F double aksen C lebih kecil daripada 0, maka FC adalah nilai maksimum lokal F. Yang kedua, jika F double aksen C lebih besar daripada 0, maka FC adalah nilai minimum lokal dari F. Selanjutnya, ada penerapan nilai ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ekstrim, seperti nilai maksimum dan nilai minimum fungsi, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Di antaranya itu bisa saat perancangan bangunan, menghitung kecepatan, habis itu mengukur kecepatan benda bergerak ketika waktu berjalan, menghitung laba dan pendapatan, dan lain-lain. Masih banyak lagi.
Selanjutnya, cara penggunaan dan kaitan nilai ekstrim dengan nilai maksimum atau minimum dengan materi turunan. Kaitan nilai ekstrim maksimum atau minimum dengan materi turunan adalah dengan menggunakan teorema nilai ekstrim dan turunan fungsi untuk menemukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Poin yang pertama adalah teorema nilai ekstrim digunakan untuk membuktikan keberadaan nilai maksimum dan minimum fungsi kontinu bernilai real pada interval tertutup. Poin yang kedua, turunan fungsi digunakan untuk menentukan nilai ekstrim, maksimum, dan minimum suatu fungsi. Dan cara penggunanya. Poin pertama, tentukan fungsi yang akan dicari nilai ekstrimnya. Yang poin kedua, cari turunan pertama nilai fungsi tersebut. Poin ketiga, tentukan titik stasioner dengan menyelesaikan persamaan f buka kurung x tutup kurung sama dengan 0. Yang poin ketiga, lakukan fungsi turunan pertama atau kedua untuk menentukan jenis nilai ekstrim pada setiap titik stasioner. Yang keempat, bandingkan nilai fungsi pada titik-titik stasioner dan ujung interval jika ada untuk menentukan nilai ekstrim global. Berikut contoh soal. Lalu di sini ada contoh soal biasa yang kedua, yaitu fungsi kuadrat fx sama dengan 4x min x kuadrat. Yang ditanya itu nilai ekstrimnya. Nah, di sini ada rumus cara mencari x, yaitu x sama dengan min b per 2a. Lalu cari y itu min b kuadrat min 4ac dibagi 4a. Nah, terus caranya berarti kita balik dulu di awal x jadi di depan, soalnya kalau pangkatnya lebih gede itu biasa ditaruh depan. Nah, di sini kan yang A-nya itu min 1, terus B-nya itu 4. Terus kita masukin pertama, kita cari X-nya dulu. Min B bagi 2A, yaitu tadi B-nya 4, jadi min 4. Terus dibagi 2, kali A-nya itu min 1. Hasilnya itu 2. Nah, terus tinggal dimasukin aja, jadi min 4 kuadrat, min 4 kali min 1. Nah, di sini kenapa 0? Soalnya kan di sini nggak ada nilainya gitu. Jadi hasilnya 0. Terus dibagi 4 kali min 1, yaitu hasilnya 4. Nah, jadi titiknya itu 2,4. Terus eh, karena di sini A-nya itu min 1, berarti A-nya itu kurang dari 0, makanya hasilnya itu maksimum, terus titiknya itu 2,4. Selanjutnya ada contoh soal penerapan. Soalnya itu sebuah perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya total sebesar CX sama dengan X kuadrat ditambah 4X plus 100.000 rupiah. Harga jual setiap unit barang adalah PX sama dengan 100 kurang 2X ribu rupiah. Berapa banyak barang yang harus diproduksi agar keuntungan maksimum? Di sini kita mendapat nilai CX sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X plus 100. Dan PX sama dengan 100 dikurang 2X. Untuk penyelesaiannya, pertama itu kita mencari keuntungan. Keuntungan itu selisih antara pendapatan total. Pendapatan total itu dikali jumlah unit dan biaya total. Nah, di situ kita mendapat min 3x pangkat 2 ditambah 96x min 100. Lalu mencari titik kritisnya. Titik kritisnya itu kita turunkan menjadi P turunan X sama dengan min 6X plus 96. Nah, di situ kita sama dengan 0. Jadi X-nya itu sama dengan 16. Nah, karena P turunan kedua itu kurang dari 0, maka X 16 merupakan titik maksimum. Jadi kesimpulannya agar keuntungannya maksimum, perusahaan harus memproduksi 16 unit barang.